Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini terlalu bising? Terlalu banyak orang yang berlomba bicara keras hanya untuk dianggap hebat. Di tengah hiruk-pikuk suara yang ingin didengar, ada satu kekuatan yang seringkali diremehkan, yaitu diam. Tapi diam yang dimaksud bukan sekedar pasif atau tidak bersuara. Ini adalah diam yang mengandung makna, sikap tenang yang justru memancarkan kekuatan sejati dari dalam diri kita. Banyak orang berpikir bahwa untuk dianggap berharga, kita harus selalu tampil di depan, banyak bicara dan menunjukkan segala hal secara eksplisit. Padahal, ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam tindakan-tindakan kecil yang tidak diumbar. Justru dalam diam yang bermakna, nilai diri seseorang bisa terlihat jauh lebih jelas, karena di sanalah keaslian dan integritas diuji tanpa sandiwara. Di video ini kita akan membahas 10 cara cerdas dan elegan untuk menunjukkan siapa dirimu, tanpa perlu teriak, tanpa perlu validasi dari luar. Sebuah panduan hidup untuk kamu yang ingin dihargai bukan karena banyak bicara, tapi karena kualitas yang terasa, bahkan dalam keheningan. Mari kita mulai perjalanan ini, dan mungkin setelah video ini selesai, kamu akan menyadari bahwa diam pun bisa berbicara sangat lantang. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara menunjukkan nilai dirimu dalam diam yang pertama, yaitu adalah dengan bekerja dalam senyap. Biarkan hasil yang bicara. Bayangkan seseorang yang datang ke kantor setiap pagi tanpa banyak bicara, tidak pernah mencari perhatian, tapi hasil kerjanya selalu rapi, tepat waktu, bahkan melebihi ekspektasi. Dia tidak perlu berkoar-koar tentang dedikasinya. Semua orang tahu karena melihat buktinya. Inilah kekuatan bekerja dalam senyap, yaitu tidak mencolok tapi berdampak besar. Dalam dunia kerja maupun bisnis, konsistensi lebih mengesankan daripada ucapan. Orang-orang yang mampu bekerja secara konsisten tanpa drama seringkali justru jadi tulang punggung sebuah tim. Mereka tidak sibuk menunjukkan kehebatan, mereka sibuk membuktikannya. Diam mereka bukan berarti pasrah, tapi fokus. Menurut sebuah studi dari Harvard Business Review, pemimpin yang cenderung lebih tenang dan introvert justru memiliki kinerja tim yang lebih baik hingga 20% dibanding pemimpin yang terlalu vokal. Mengapa? Karena mereka mendengar lebih banyak dan mengarahkan dengan strategi bukan ego. Kita tidak butuh tepuk tangan saat masih diproses. Justru saat kita bersikeras mengejar standar tinggi tanpa harus memamerkan setiap langkah, kita sedang menyiapkan panggung di mana hasil akhirnya akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Dan ketika hasil itu datang, orang akan tahu kamu bukan sekedar omong kosong. Jadi jika hari ini kamu sedang membangun sesuatu dalam diam, baik itu bisnis kecil, karya seni, atau bahkan perubahan dalam dirimu sendiri, teruskan. Karena diam yang produktif akan selalu berujung pada bukti yang tak terbantahkan. Kemudian cara yang kedua adalah menjadi pendengar yang tulus, bukan sekedar menunggu giliran bicara. Di tengah dunia yang penuh kebisingan dan saling berebut perhatian, menjadi pendengar yang benar-benar tulus adalah kekuatan langka. Banyak orang mendengar hanya untuk merespons, bukan untuk memahami. Tapi saat kamu hadir sepenuhnya dalam percakapan, tanpa menyela, tanpa menghakimi, orang lain akan merasa dihargai, dan itulah bentuk nilai yang nyata. Pernahkah kamu merasa nyaman bercerita pada seseorang yang bahkan tidak banyak bicara, tapi tatapannya hangat, gesturnya tenang, dan responnya bijak? Sosok seperti itu tidak menonjol dalam suara, tapi sangat menonjol dalam makna. Mereka menciptakan ruang aman hanya dengan keberadaan mereka yang tenang dan penuh empati. Menjadi pendengar yang aktif membutuhkan kerendahan hati, karena kamu memilih untuk tidak menjadikan dirimu pusat dari setiap percakapan. Tapi justru di sanalah letak keistimewaannya. Orang akan mengingatmu bukan karena kata-kata yang kamu lontarkan, tapi karena rasa tenang yang kamu hadirkan saat mereka berbicara. Data dari Psikologi Today menunjukkan bahwa orang yang merasa didengarkan cenderung 60% lebih percaya pada lawan bicaranya dan 2 kali lebih terbuka dalam berbagi pikiran. Artinya, dengan menjadi pendengar yang tulus, kamu secara otomatis membangun reputasi sebagai pribadi yang bijaksana dan dapat dipercaya, tanpa perlu mengumumkannya. Jadi mulai sekarang, latihlah keahlian untuk diam saat orang lain berbicara. Bukan karena kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tapi karena kamu tahu kapan saatnya hadir.
bukan mendominasi. Dan saat kamu bicara nanti, setiap kata akan terasa lebih bernilai. Kemudian cara yang ketiga adalah tunjukkan disiplin lewat rutinitas yang konsisten. Disiplin bukan sesuatu yang harus diumumkan, tapi sesuatu yang terlihat dari pola hidup kita. Kamu tidak perlu berkata, "Aku orang yang disiplin." Cukup bangun pagi lebih awal, selesaikan pekerjaan tepat waktu, dan jaga komitmen walau tidak ada yang melihat. Konsistensi kecil itu berbicara jauh lebih keras daripada pernyataan apapun. Ada satu cerita menarik dari seorang pelari maraton amatir yang setiap subuh berlari 5 km tanpa gagal. Bahkan saat hujan turun deras, ia tidak pernah mengunggahnya ke media sosial. Tapi suatu hari, tetangganya berkata, "Kamu inspirasi buat saya." Ternyata diam-diam ada banyak mata yang memperhatikan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar dari konsistensi yang nyata. Disiplin yang diam seperti ini membentuk kepercayaan baik di lingkungan kerja, pertemanan, maupun dalam keluarga. Orang mulai mempercayaimu bukan karena kata-katamu, tapi karena mereka melihat kamu bisa diandalkan, dan kepercayaan adalah salah satu bentuk nilai paling mahal dalam hubungan antar manusia. Menurut sebuah survei dari Deloitte, 86% karyawan lebih menghormati rekan kerja yang konsisten daripada yang karismatik tapi inkonsisten. Artinya, kualitas diri yang stabil lebih dihargai daripada impresi sesaat. Dan itu semua bisa dimulai dari hal sederhana, yaitu disiplin yang diam tapi nyata. Kalau kamu hari ini sedang menjalani rutinitas kecil seperti belajar 30 menit setiap malam, menabung dengan sabar, atau membaca 1 buku per bulan, jangan meremehkan itu. Karena nilai terbesar dari dirimu seringkali tumbuh dari tindakan kecil yang kamu jaga setiap hari tanpa merasa perlu diumbar. Kemudian cara yang keempat adalah berpikir tajam, bertindak tenang. Ketenangan bukan berarti kamu tidak berpikir. Justru seringkali orang yang paling tenang adalah mereka yang pikirannya bekerja paling aktif. Mereka tidak gegabah bereaksi, karena mereka sedang menganalisis. Mereka tidak cepat-cepat membantah karena mereka memilih untuk memahami terlebih dahulu. Pernah dalam sebuah rapat, seseorang yang paling diam malah memberi solusi paling jitu di akhir. Dia tidak banyak interupsi, tapi saat berbicara semua menoleh dan mendengar. Itulah kekuatan dari berpikir dulu, baru bicara. Ketika kamu memilih untuk tenang saat orang lain panik, kamu sedang menunjukkan kestabilan yang luar biasa. Dalam dunia psikologi, dikenal istilah emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Salah satu indikatornya adalah kemampuan untuk tetap tenang saat situasi memanas. Menurut Talent Smart, 90% performer terbaik di tempat kerja memiliki EQ tinggi. Dan kebanyakan dari mereka adalah tipe yang tidak mudah terpancing emosi, tapi sangat tajam saat berbicara. Bertindak tenang dalam kondisi sulit bukan tanda kelemahan, justru itu bentuk kontrol diri yang kuat. Orang seperti ini tidak perlu menjelaskan mengapa mereka layak dipercaya, sikapnya yang tidak mudah goyah sudah menjelaskannya. Ini adalah cara diam yang sangat berwibawa. Jadi jika kamu termasuk orang yang suka menganalisis dulu sebelum menanggapi, jangan merasa minder. Kamu tidak lambat, kamu sedang membangun nilai, dan saat kamu akhirnya bicara, dunia akan tahu kamu bukan orang biasa. Kemudian cara menunjukkan nilai dirimu dalam diam yang kelima adalah meningkatkan kualitas bukan meninggikan eksistensi. Di zaman media sosial seperti sekarang, banyak orang berlomba-lomba untuk terlihat. Mereka ingin cepat dikenal, cepat viral, cepat dianggap penting. Tapi ada juga tipe lain yang justru memilih fokus memperbaiki kualitas diri, bukan sibuk tampil. Mereka tidak banyak bicara, tapi progres hidupnya jelas terasa. Salah satu contohnya adalah seorang ilustrator yang jarang aktif di media sosial, tapi portofolionya berkembang pesat secara diam-diam. Ia jarang muncul di konten-konten pamer, tapi karyanya dilirik brand besar, dan akhirnya diajak kerjasama dengan agensi internasional. Itulah hasil dari strategi diam-diam berkembang. Menurut data dari Harvard Business Review, orang-orang yang menginvestasikan waktunya pada peningkatan keterampilan jangka panjang memiliki potensi penghasilan 40% lebih tinggi dalam 5 tahun, dibanding mereka yang fokus hanya membangun personal brand.
tanpa pondasi kuat. Artinya, nilai sejati dibentuk dari dalam, bukan dari tampilan luar. Saat kamu sibuk belajar, memperbaiki diri, memperhalus keahlian, tanpa gembar-gembor, orang lain mungkin tidak langsung menyadari. Tapi saat waktunya tiba, kualitasmu akan bicara sendiri, dan orang akan terkejut. Sejak kapan dia jadi sehebat ini? Padahal kamu tidak pernah memamerkan prosesnya. Jadi jika hari ini kamu sedang dalam fase menghilang untuk memperkuat diri, jangan khawatir tak terlihat. Karena pada waktunya, dunia akan melihat kualitasmu yang sesungguhnya dan kamu tak perlu teriak untuk itu. Kemudian cara yang keenam adalah menjadi pendengar yang mengubah perspektif. Di dunia yang penuh kebisingan, menjadi pendengar adalah keahlian langka. Banyak orang sibuk berbicara, tapi sedikit yang benar-benar mendengar. Padahal kadang nilai tertinggi dari seseorang justru terlihat saat dia mampu membuat orang lain merasa dipahami, tanpa harus memberi banyak nasihat. Ada sebuah kisah dari seorang pegawai muda yang dikenal jarang berbicara dalam forum. Tapi hampir semua rekan kerjanya datang padanya untuk bercerita. Kenapa? Karena dia mendengarkan dengan tulus, tanpa menghakimi. Ia tidak langsung menyela dengan solusi, tapi memberi ruang agar lawan bicaranya merasa lega. Hasilnya, banyak orang merasa lebih dekat dan nyaman dengannya. Sebuah studi dari Journal of Experimental Social Psychology menunjukkan bahwa orang yang menjadi pendengar aktif cenderung dianggap lebih cerdas, lebih hangat, dan lebih dapat dipercaya dibanding mereka yang terlalu banyak berbicara. Ini artinya kamu bisa menunjukkan nilai intelektual dan emosional hanya dengan mendengarkan secara penuh. Menjadi pendengar yang baik bukan berarti pasif. Justru kamu sedang aktif memberi ruang untuk perspektif orang lain. Dan dari situlah kamu bisa membangun koneksi, empati, serta kepercayaan yang kuat, tanpa harus bersuara lebih keras dari yang lain. Jadi kalau kamu merasa lebih nyaman menjadi tempat curhat atau lebih senang mendengar cerita daripada mengisi panggung, ketahuilah itu bukan kekurangan, itu kelebihan. Karena dalam diamnya seorang pendengar ada nilai yang sangat besar, yaitu kehadiran yang menguatkan. Kemudian cara yang ketujuh adalah ketekunan yang tidak butuh sorotan. Ada hal yang sering dilupakan orang, yaitu bahwa kemajuan besar hampir selalu dibangun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan langkah-langkah kecil itu seringkali tidak terlihat oleh siapapun, tapi justru disitulah letak nilai dirimu di balik layar dalam sunyi di antara rutinitas yang tampak megah. Bayangkan seorang penulis yang setiap pagi bangun pukul 5 hanya untuk menulis 2 halaman. Ia tidak mengumumkan prosesnya ke media sosial, tidak minta validasi dari siapapun, tapi setelah 1 tahun ia punya 1 buku penuh yang mengubah hidup banyak orang. Ia tidak banyak bicara, tapi hasilnya bicara keras. Data dari The Compound Effect karya Darren Hardy menunjukkan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten selama 365 hari bisa menghasilkan dampak luar biasa. Bahkan hal sederhana seperti menabung Rp10.000 per hari bisa menghasilkan lebih dari 3,6 juta dalam setahun. Itu bukan soal besar atau kecilnya aksi, tapi soal konsistensinya. Ketekunan tidak selalu terlihat keren. Ia tidak mencolok, tidak penuh drama, dan tidak selalu mendapat pujian. Tapi justru orang-orang tekun itulah yang tahan banting, tangguh dalam kesunyian, dan siap melampaui mereka yang hanya tampil di permukaan. Jadi kalau kamu merasa sedang berjalan lambat, tapi tetap melangkah, teruskan. Jangan merasa rendah hanya karena tidak ada yang melihat usahamu. Karena nilai dirimu sedang tumbuh di dalam ketekunan yang diam tapi kuat. Kemudian cara yang ke-8 adalah sikap profesional yang tidak perlu ditegaskan. Dalam dunia kerja atau kolaborasi, ada satu hal yang langsung membedakan seseorang dari yang lain. Bukan seberapa hebat dia mempromosikan dirinya, tapi bagaimana sikapnya saat menghadapi tanggung jawab. Orang yang benar-benar profesional tidak perlu sering bilang, "Saya orang yang bertanggung jawab." Cukup dengan melihat tindakannya, semua orang akan paham. Seorang desainer grafis freelance pernah bercerita bahwa ia jarang mengobrol panjang dengan kliennya. Tapi ia selalu mengirim revisi lebih cepat dari deadline.
Filenya rapi dan jawabannya selalu jelas. Hasilnya, ia tidak hanya direkomendasikan ke klien lain, tapi juga dijadikan partner tetap. Padahal ia jarang sekali mempromosikan dirinya sendiri. Menurut survei dari LinkedIn Workplace Learning Report 2024, lebih dari 92% manajer HR mengatakan bahwa soft skill seperti integritas, komitmen, dan sikap profesional jauh lebih menentukan dalam promosi jabatan dibandingkan pencitraan atau komunikasi yang agresif. Artinya nilai kerja itu terasa dari tindakan, bukan ucapan. Menepati janji, mengerjakan tugas dengan tuntas, hadir tepat waktu, tidak mengeluh berlebihan, dan tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Semua itu adalah sinyal profesionalitas yang kuat. Dan menariknya, semua itu bisa kamu lakukan tanpa banyak kata. Jadi jika kamu bukan tipe orang yang suka menonjolkan diri, tapi selalu hadir sebagai rekan kerja yang bisa diandalkan, jangan pernah anggap itu hal kecil. Karena dunia kerja selalu memberi ruang paling besar bagi mereka yang konsisten dalam diam. Kemudian cara yang ke-9 adalah menghargai orang lain tanpa pamrih. Seringkali tindakan kita yang paling berarti justru terjadi dalam bentuk yang paling sederhana, tanpa sorotan, tanpa imbalan. Menghargai orang lain, membantu tanpa mengharap balasan, atau bahkan sekedar mendengarkan tanpa menginginkan perhatian. Tindakan ini bukan hanya menunjukkan nilai diri kita, tetapi juga memperlihatkan kualitas karakter yang tak ternilai. Misalnya, seorang mentor yang setiap kali memberikan nasihat kepada muridnya tanpa menuntut apapun sebagai balasan. Ia tidak memposting di media sosial tentang betapa banyaknya waktu yang dia curahkan untuk membantu. Namun para muridnya tahu bahwa hidup mereka berubah berkat bimbingannya. Tindakan sederhana ini justru menciptakan dampak yang luar biasa. Sebuah riset dari jurnal of Positive Psychology menunjukkan bahwa orang yang secara aktif memberikan bantuan tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasan cenderung lebih bahagia dan lebih dihargai oleh orang lain. Ini karena perbuatan baik tanpa pamrih membangun ikatan emosional yang kuat dan meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kamu tidak mengharapkan imbalan atas apa yang kamu lakukan, kamu tidak hanya menunjukkan kebaikan, tetapi juga keikhlasan. Dan inilah yang membuat nilai dirimu semakin tinggi di mata orang lain. Mereka tahu kamu adalah orang yang tulus, dan itu lebih berharga daripada semua pujian di dunia. Jadi kalau kamu merasa pernah membantu seseorang tanpa mengharapkan apapun, percayalah tindakan itu tidak akan terlupakan. Nilai dirimu semakin terasa, bahkan jika itu tidak pernah diungkapkan secara terbuka. Kemudian cara menunjukkan nilai dirimu dalam diam yang terakhir atau yang ke-10 adalah mengatasi tantangan tanpa drama. Tantangan dan kesulitan pasti datang dalam hidup setiap orang. Namun cara seseorang menghadapi tantangan tersebut dapat mengungkapkan lebih banyak tentang nilai diri mereka daripada yang bisa dikatakan dengan kata-kata. Mereka yang bisa tetap tenang dan menyelesaikan masalah tanpa drama atau pengumuman seringkali justru meninggalkan jejak yang lebih dalam. Misalnya, seorang pengusaha yang menghadapi krisis finansial tiba-tiba namun memilih untuk fokus mencari solusi ketimbang mengeluh atau menyalahkan situasi. Tanpa berteriak atau membuat kegaduhan, ia bekerja keras untuk menstabilkan bisnisnya, berinovasi, dan akhirnya bangkit lebih kuat. Meskipun tidak ada yang tahu betapa berat perjuangannya, hasil dari perjuangannya jelas terlihat. Bisnisnya kembali berkembang. Menurut American Psychological Association, orang yang mampu mengelola stres dengan baik tanpa mengekspresikan kegelisahan secara berlebihan memiliki tingkat ketahanan mental yang lebih tinggi, yang akhirnya membawa mereka menuju kesuksesan lebih cepat. Dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan ini, kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi tekanan adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Terkadang mereka yang paling tampak kuat bukanlah yang berteriak, tetapi yang diam-diam bertahan dan terus maju, menghadapi setiap tantangan dengan kepala dingin. Mereka tidak perlu menunjukkan bahwa mereka sedang berjuang, tapi hasil dari usaha mereka akan berbicara lebih keras. Jadi, jika kamu sedang menghadapi rintangan saat ini, jangan merasa perlu membuktikan apapun dengan kata-kata atau perhatian orang lain. Teruslah maju, karena pada akhirnya keberhasilan yang kamu raih tanpa perlu drama
adalah cara terbaik untuk menunjukkan nilai dirimu. Jadi itu dia 10 cara untuk menunjukkan nilai dirimu dalam diam. Ingat, terkadang yang paling berarti adalah yang tidak terlihat dan yang paling kuat adalah yang tidak perlu diumumkan. Nilai diri bukanlah tentang seberapa keras kita berteriak atau seberapa banyak perhatian yang kita dapat, tetapi tentang bagaimana kita tetap tangguh dan konsisten dalam memperbaiki diri, meski dalam kesunyian. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.